Tenangkan dirimu sejenak, tarik napas perlahan, dan hembuskan pelan. Jika saat ini kamu menemukan video ini, izinkan aku mengatakan satu hal sejak awal, ini bukan kebetulan. Di alam semesta ini, tidak ada yang benar-benar terjadi secara acak. Setiap pertemuan, setiap kata yang sampai ke telingamu, setiap getaran yang terasa di dadamu, semuanya bergerak dalam hukum ilahi yang sangat rapi. Dan entah bagaimana caranya, semesta menuntun langkahmu sampai ke sini, ke ruang kecil ini, di waktu yang tepat. Mungkin kamu datang dengan hati yang lelah. Mungkin juga dengan pikiran yang penuh tanda tanya. Atau bisa jadi, kamu hanya ingin mendengarkan, tanpa tahu apa yang sedang kamu cari. Apapun alasanmu, percayalah, jiwamu dipanggil untuk mendengar pesan ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, aku ingin mengajakmu untuk benar-benar hadir. Siapkan secangkir kopi hangat, atau teh favoritmu. Ambil roti kecil, atau camilan apapun yang membuatmu merasa nyaman. Jika malam sudah larut, tak ada salahnya menarik selimut, bersandar, dan membiarkan tubuhmu rileks. Video ini tidak perlu ditonton dengan tergesa-gesa. Ia ingin dirasakan. Di channel ini, kita tidak sekadar berbicara tentang hidup dari permukaannya saja. Kita akan menyelam lebih dalam, ke lapisan yang sering tak terlihat oleh mata, tapi sangat terasa oleh jiwa. Tentang hubungan manusia dengan alam semesta. Tentang bagaimana kekuatan ilahi bekerja dengan cara yang sunyi, namun tepat sasaran. Alam semesta tidak pernah berteriak. Ia berbisik, dan hanya jiwa yang tenang yang bisa mendengarnya. Banyak orang merasa hidupnya berjalan di tempat, padahal sebenarnya mereka sedang diarahkan. Banyak yang mengira doanya diabaikan, padahal sedang dijawab dengan cara yang lebih bijaksana. Disinilah kita belajar membaca tanda, bukan hanya menunggu keajaiban. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai detik ini, itu pertanda bahwa hatimu cukup terbuka. Dan aku mengajakmu untuk tetap bersama video ini sampai selesai, karena setiap bagian membawa getaran yang saling terhubung. Jangan lompat, jangan terburu-buru. Biarkan pesan ini menyatu dengan kesadaranmu, perlahan tapi dalam. Terima kasih. Terima kasih karena sudah menemukan channel ini. Terima kasih karena telah berlangganan pandangan jiwa. Terima kasih karena memilih bergabung dengan komunitas tuntunan jiwa, dan menjadi bagian dari keluarga besar yang sama-sama belajar, bertumbuh, dan saling menguatkan dalam senyap. Di sini, kamu tidak sendirian. Di sini, perjalananmu dipahami. Dan di sini, setiap jiwa dihargai. Aku juga ingin mengajakmu untuk ikut berinteraksi. Tuliskan di kolom komentar apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Tidak perlu panjang, tidak perlu sempurna. Kadang satu kalimat jujur sudah cukup untuk membuka pintu energi baru. Komentarmu bisa jadi bukan hanya untukmu, tapi juga untuk jiwa lain yang membacanya. Dan sekarang, setelah tubuhmu lebih rileks, setelah pikiranmu sedikit lebih tenang, mari kita mulai perjalanan ini bersama. Dengarkan dengan hati, bukan hanya dengan telinga. Rasakan dengan jiwa, bukan sekadar logika. Karena bisa jadi, pesan yang akan kamu dengar hari ini, adalah jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Selamat menikmati. Bab 1, saat semesta mulai bekerja dalam diam. Ada satu fase dalam hidup yang sering tidak kita sadari sedang kita lewati. Fase ini tidak ramai, tidak gemerlap, bahkan cenderung sunyi. Dari luar, hidup terlihat biasa saja. Tapi di dalam, sebenarnya sedang terjadi pergeseran besar. Dan jika kamu merasa hidupmu belakangan ini seperti aneh, tidak sepenuhnya buruk, tapi juga belum terasa baik, maka kemungkinan besar kamu sedang berada di fase ini. Semesta jarang bekerja dengan suara keras. Ia tidak selalu datang dengan kejutan besar atau keajaiban instan. Justru, pekerjaan terbesarnya sering terjadi dalam diam, pelan, nyaris tak terasa, tapi dampaknya bisa mengubah arah hidup seseorang sepenuhnya. Coba kamu ingat-ingat, ada masa ketika kamu merasa lelah tanpa tahu kenapa. Bukan lelah fisik, tapi lelah batin. Lelah berharap, lelah menunggu, lelah menjelaskan diri sendiri. Di titik itu, banyak orang memilih menyerah. Tapi kamu masih di sini. Masih bertahan. Dan itu penting. Dengarkan pelan-pelan bagian ini, jangan terburu-buru. Karena apa yang akan kita bahas bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang mungkin sedang kamu alami sendiri. Ketika semesta melihat seseorang terus bertahan tanpa banyak mengeluh, terus berusaha meski hasilnya belum terlihat, disitulah satu keputusan besar dibuat.
Bukan keputusan yang kamu dengar, tapi keputusan yang kamu rasakan dampaknya. Hidupmu mulai diperlambat, bukan untuk menyiksamu, tapi agar kamu tidak salah arah. Banyak orang salah paham. Mereka mengira ketika jalan hidup terasa macet, itu berarti mereka gagal. Padahal seringkali, itu justru tanda bahwa semesta sedang menahanmu dari kesalahan yang lebih besar. Bayangkan jika semua yang kamu inginkan dulu langsung tercapai, apakah kamu siap menanggung konsekuensinya dengan versi dirimu yang lama? Nikmati video ini perlahan ya. Tidak perlu dipercepat. Ada bagian-bagian yang mungkin terasa seperti sedang berbicara langsung padamu. Jika itu terjadi, jangan dihindari. Itu tandanya ada sesuatu yang perlu kamu sadari. Bab pertama ini bukan tentang kesuksesan besar. Bukan juga tentang uang atau pencapaian yang bisa dipamerkan. Bab ini adalah tentang penyelarasan. Tentang bagaimana hidupmu pelan-pelan diarahkan ulang agar sejalan dengan jiwamu, bukan sekadar egomu. Pernah tidak kamu merasa, hal-hal yang dulu sangat kamu inginkan, sekarang terasa biasa saja? Atau bahkan kamu sendiri heran, kok aku nggak seambisi dulu ya? Itu bukan kemunduran. Itu tanda kedewasaan batin. Jiwamu sedang naik kelas. Saat jiwa naik kelas, keinginan berubah. Bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu mulai tahu mana yang benar-benar kamu butuhkan. Semesta menyukai orang-orang seperti ini. Orang yang tidak lagi memaksa, tapi tetap bergerak. Tidak pasrah kosong, tapi pasrah dengan kesadaran. Dan disinilah banyak orang gagal memahami tanda. Mereka panik, mereka merasa kehilangan arah. Padahal sebenarnya, arah lamanya memang sudah tidak cocok lagi. Kalau kamu merasa hidupmu sekarang sedang di-reset, itu karena kamu sudah terlalu kuat untuk jalan yang lama. Semesta tidak akan membawamu sejauh ini hanya untuk menghentikanmu di tengah jalan. Dengarkan bagian ini baik-baik. Kadang, tanda paling jelas bahwa masa sulit akan berakhir bukanlah datangnya kemudahan, tapi datangnya ketenangan. Kamu mulai tidak terlalu reaktif. Tidak mudah terpancing. Tidak terlalu menjelaskan diri. Kamu memilih diam, tapi bukan diam yang kosong. Diam yang penuh kesadaran. Itu bukan kebetulan. Dalam hukum alam ilahi, ketenangan adalah sinyal kesiapan. Saat hatimu tidak lagi gaduh, saat emosimu tidak lagi menguasai keputusanmu, saat itulah peluang mulai mendekat. Bukan dengan suara bising, tapi dengan langkah halus. Banyak rezeki besar justru datang saat seseorang sudah tidak terlalu mengejarnya. Bukan karena berhenti menginginkan, tapi karena berhenti mengemis secara batin. Kamu tetap bergerak, tapi dengan keyakinan, bukan kecemasan. Coba rasakan sekarang, apakah akhir-akhir ini kamu lebih sering merenung, lebih sering diam, lebih selektif dalam berbicara dan memilih teman? Itu bukan tanda kesepian, itu tanda penyaringan. Semesta selalu membersihkan ruang sebelum mengisinya dengan hal baru. Dan pembersihan itu sering terasa seperti kehilangan. Kehilangan semangat lama, kehilangan relasi tertentu, bahkan kehilangan versi diri yang dulu kamu kenal. Tapi percayalah, yang pergi itu memang tidak bisa ikut ke fase berikutnya. Nikmati terus video ini ya. Jangan berhenti di tengah. Karena bab ini sedang membantumu memahami sesuatu yang mungkin selama ini membuatmu bingung. Ada satu hukum yang jarang dibicarakan, semesta tidak menguji orang yang lemah terlalu lama. Ujian panjang justru diberikan kepada mereka yang punya potensi besar. Bukan karena kejam, tapi karena kapasitasmu luas. Dan kapasitas besar butuh fondasi yang kuat. Jika hidupmu terasa berat belakangan ini, mungkin bukan karena kamu salah jalan, tapi karena kamu sedang dibentuk agar tidak runtuh saat menerima sesuatu yang besar nanti. Dan percayalah, semesta tidak pernah lupa mencatat siapa yang bertahan dengan hati baik, meski tidak selalu diperlakukan baik. Bab 1 ini ingin membuatmu sadar akan satu hal penting, kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang ditempatkan di jalur yang tidak ramai, tapi tepat. Jalur yang tidak semua orang kuat melaluinya. Terus dengarkan, karena semakin kamu memahami fase ini, semakin tenang kamu menjalaninya. Dan ketenangan itu sendiri sudah merupakan tanda bahwa masa sulitmu sedang mendekati garis akhirnya. Kita belum sampai ke sana. Masih ada lapisan-lapisan berikutnya yang akan kita buka di bab selanjutnya. Jadi tetap di sini, tetap bersama video ini. Biarkan setiap kata menemukan tempatnya sendiri di dalam dirimu. Karena yang sedang terjadi padamu saat ini bukan kebetulan. Bab 2, saat hidup terasa diam, tapi jiwa sedang dipindahkan.
Ada masa ketika hidup terasa seperti berhenti bergerak. Tidak jatuh, tapi juga tidak naik. Tidak hancur, tapi juga belum pulih sepenuhnya. Hari-hari berjalan, tapi rasanya kosong. Jika kamu pernah berada di titik ini, atau sedang mengalaminya sekarang, maka dengarkan baik-baik bagian ini. Karena fase ini sering disalahartikan. Banyak orang mengira diam berarti gagal. Mengira lambat berarti tertinggal. Padahal dalam hukum alam semesta, diam seringkali adalah proses pemindahan. Seperti pohon yang akarnya sedang ditarik lebih dalam ke tanah agar bisa menopang batang yang lebih tinggi. Dan proses ini, tidak nyaman. Di fase ini, semesta tidak banyak memberimu tanda luar. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi. Bahkan orang-orang terdekatmu bisa saja tidak memahami apa yang sedang kamu rasakan. Kamu terlihat baik-baik saja, tapi di dalam, kamu sedang bergulat dengan pertanyaan besar tentang arah hidup. Nikmati video ini, ya. Dengarkan sambil membiarkan dirimu jujur. Tidak perlu kuat di bagian ini. Justru kesadaran lahir dari kejujuran pada diri sendiri. Bab 2 ini berbicara tentang ruang antara. Ruang di mana kamu sudah bukan versi lama, tapi juga belum sepenuhnya menjadi versi baru. Dan ruang ini terasa canggung, sepi, bahkan membingungkan. Disinilah banyak orang menyerah. Mereka kembali ke kebiasaan lama hanya karena tidak tahan dengan ketidakpastian. Tapi kamu masih di sini. Dan itu berarti jiwamu cukup berani untuk bertumbuh. Perhatikan satu hal, di fase ini, hidup jarang memberi jawaban cepat. Doa terasa seperti menggantung. Usaha terasa seperti belum dihargai. Tapi anehnya, hatimu justru mulai lebih tenang dari sebelumnya. Bukan bahagia yang meledak-ledak, tapi tenang yang dalam. Itu bukan kebetulan. Ketenangan di tengah ketidakpastian adalah tanda bahwa jiwamu sedang berpindah level. Kamu mulai percaya, bukan karena semuanya jelas, tapi karena kamu sudah lelah melawan arus. Dan di titik ini, semesta mulai bekerja lebih serius. Banyak hal mulai dilepaskan dari hidupmu tanpa kamu paksa. Hubungan yang dulu terasa penting, sekarang terasa berat. Ambisi yang dulu membara, sekarang terasa melelahkan. Bahkan impian tertentu mulai terasa tidak relevan lagi. Jangan panik, ini bukan kehilangan arah. Ini adalah penyelarasan ulang. Semesta tidak mengambil sesuatu tanpa alasan. Ia hanya membersihkan hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan versi dirimu yang akan datang. Dan seringkali, yang dilepas bukanlah sesuatu yang buruk, hanya sesuatu yang sudah selesai fungsinya. Dengarkan pelan-pelan bagian ini, karena ini penting. Jika akhir-akhir ini kamu lebih suka menyendiri, lebih selektif dalam berbicara, dan lebih berhati-hati dalam membuka hati, itu bukan tanda kamu menutup diri. Itu tanda kamu mulai menghargai energimu sendiri. Jiwamu sedang belajar berkata, tidak semua orang harus masuk ke ruang terdalamku. Dan itu adalah kedewasaan. Bab 2 ini juga tentang kelelahan yang sunyi. Kelelahan yang tidak bisa dijelaskan ke siapapun. Kamu tidak sedang malas. Kamu tidak sedang lemah. Kamu hanya sedang menjalani proses internal yang menguras energi. Proses ini tidak terlihat, tapi sangat nyata. Bayangkan seseorang yang sedang memindahkan rumah. Dari luar terlihat seperti diam. Tapi di dalam, ada pengemasan, pemilahan, dan pelepasan barang-barang lama. Tidak semua bisa dibawa. Tidak semua layak disimpan. Begitulah jiwamu sekarang. Semesta sedang memindahkanmu ke ruang hidup yang baru. Tapi sebelum itu, kamu harus tahu apa yang benar-benar ingin kamu bawa. Dan proses memilih ini, melelahkan. Nikmati terus video ini. Jangan berhenti sekarang. Karena semakin kamu memahami fase ini, semakin kamu tidak menyalahkan dirimu sendiri. Ada satu hal yang perlu kamu sadari di bab 2 ini, kamu tidak sedang mundur, kamu sedang menguat ke dalam. Dunia modern mengajarkan kita untuk selalu terlihat bergerak, selalu terlihat produktif. Tapi semesta punya ritme sendiri. Ada saatnya bergerak cepat, ada saatnya diam total. Dan fase diam bukan untuk semua orang. Hanya mereka yang siap mendengar suara batinnya sendiri yang akan dibawa ke sini. Jika kamu ada di fase ini, itu berarti semesta mempercayaimu. Perhatikan juga bagaimana caramu memandang hidup mulai berubah. Kamu tidak lagi terlalu iri pada pencapaian orang lain. Kamu tidak lagi terbakar oleh perbandingan. Bahkan jika sesekali muncul rasa cemas, kamu cepat kembali ke pusat dirimu. Itu tanda kekuatan baru sedang tumbuh. Bab ini mungkin terasa berat saat didengar. Tapi justru disinilah kesadaran mulai terbentuk.
Kamu mulai paham bahwa hidup tidak selalu tentang mengejar, tapi juga tentang menyelaraskan. Dan orang yang selaras, tidak perlu berteriak untuk didengar. Hidup akan datang sendiri menghampirinya. Terus dengarkan ya, jangan lepas. Karena setelah fase diam ini, selalu ada fase bergerak. Tapi gerakan berikutnya bukan sembarang gerakan. Ia lebih terarah, lebih tepat, dan lebih sesuai dengan jiwamu. Bab 2 belum selesai sepenuhnya di sini. Masih ada lapisan-lapisan dalam yang akan kita buka setelah ini. Jadi tetap di sini, tetap bersama alurnya. Karena jika kamu bisa bertahan di fase diam ini, fase berikutnya akan terasa sangat berbeda. Bab 3, saat yang hilang ternyata membuka jalan. Ada satu momen dalam perjalanan hidup yang sering terasa paling menyakitkan, tapi justru paling menentukan. Momen ketika sesuatu pergi, bisa berupa orang, kesempatan, keadaan, bahkan versi diri yang dulu kamu banggakan. Kehilangan ini tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, nyaris tanpa perlawanan, tapi meninggalkan ruang kosong yang dalam. Jika kamu pernah bertanya, kenapa harus hilang sekarang? Bab ini sedang berbicara kepadamu. Dalam hukum alam semesta, tidak ada kekosongan yang sia-sia. Setiap ruang yang ditinggalkan selalu disiapkan untuk diisi dengan sesuatu yang baru. Tapi sebelum pengisian itu terjadi, jiwa harus belajar satu hal penting, melepaskan tanpa membenci. Nikmati video ini pelan-pelan ya. Jangan buru-buru menolak rasa yang muncul. Karena bab ini tidak akan menyakitimu jika kamu mau jujur pada dirimu sendiri. Kehilangan sering terasa seperti kegagalan. Seolah-olah kamu tidak cukup baik untuk mempertahankannya. Padahal tidak semua yang pergi adalah cerminan dari kurangnya nilai dirimu. Banyak hal pergi bukan karena kamu salah, tapi karena fase kalian sudah tidak sejalan. Dan semesta tahu itu. Perhatikan bagaimana setelah sesuatu pergi, hidupmu tidak langsung membaik. Justru ada masa hening, masa kosong, masa bertanya-tanya. Dan di masa itulah kebanyakan orang ingin segera mengisi kekosongan, agar tidak perlu merasakan perihnya. Tapi kamu berbeda, kamu bertahan di ruang kosong itu. Dan itu bukan kelemahan, itu keberanian. Ruang kosong bukan musuh, ia adalah ruang pemurnian. Di sanalah kamu berhenti mengulang pola lama. Di sanalah kamu tidak lagi memilih karena takut sendiri. Di sanalah kamu mulai mendengar suara hatimu tanpa gangguan. Dengarkan baik-baik bagian ini. Jika kehilangan membuatmu lebih tenang daripada sebelumnya, meski awalnya sakit, itu pertanda bahwa yang pergi memang sudah selesai tugasnya dalam hidupmu. Jiwa yang jujur selalu tahu mana yang sudah tidak lagi selaras, meski hati butuh waktu untuk menerima. Bab 3 ini juga tentang rasa bersalah yang tidak perlu. Rasa bersalah karena tidak bisa mempertahankan semuanya. Padahal, mempertahankan sesuatu yang tidak lagi hidup hanya akan membuatmu ikut mati di dalamnya. Semesta tidak ingin kamu membusuk dalam sesuatu yang sudah tidak tumbuh. Kadang, yang paling sulit bukan melepaskan orang lain, tapi melepaskan harapan lama. Harapan bahwa sesuatu akan berubah, bahwa seseorang akan menjadi versi yang kamu tunggu, bahwa keadaan akan membaik dengan sendirinya. Harapan seperti ini sering membuat jiwa tertahan. Dan ketika semesta melihat jiwamu terlalu lama terikat pada masa lalu, ia mengambil alih. Ia memutuskan tali itu, meski caranya terasa kasar. Tapi setelah itu, napasmu jadi lebih lega. Nikmati terus video ini ya. Jangan berhenti sekarang. Karena di titik ini, banyak kesadaran mulai muncul. Perhatikan juga bagaimana setelah kehilangan, caramu memandang dirimu sendiri berubah. Kamu mulai sadar bahwa kamu bisa bertahan, bahkan tanpa hal-hal yang dulu kamu anggap wajib ada. Kamu menemukan kekuatan yang sebelumnya tersembunyi. Dan kekuatan ini, bukan untuk semua orang. Bab 3 ini adalah titik di mana banyak jiwa gagal melangkah lebih jauh karena terlalu sibuk menoleh ke belakang. Tapi jika kamu masih mendengarkan sampai sekarang, itu berarti kamu sudah mulai menghadap ke depan. Ingat ini baik-baik, yang pergi bukan mencuri masa depanmu, justru membuka jalannya. Tanpa ruang kosong, hal baru tidak punya tempat untuk masuk. Tanpa pelepasan, pertumbuhan hanya akan menjadi teori. Semesta bekerja dengan hukum keseimbangan. Apa yang diambil akan diganti. Tapi penggantian itu tidak pernah identik. Ia selalu datang dalam bentuk yang lebih sesuai dengan jiwamu yang sekarang, bukan yang dulu. Dan seringkali, saat penggantian itu datang, kamu baru sadar. Oh, ternyata inilah alasan kenapa dulu harus hilang.
Bab ini belum selesai sepenuhnya. Masih ada lapisan makna yang akan kita buka di bagian berikutnya. Jadi tetap di sini. Tetap biarkan kata-kata ini mengalir. Karena setelah kehilangan dimaknai dengan benar, hidup tidak lagi terasa kejam. Ia terasa jujur. Bab 4, saat kamu berhenti memaksa, hidup mulai mendekat. Ada satu titik dalam perjalanan jiwa yang tidak banyak disadari orang. Titik ketika kamu tidak lagi ingin membuktikan apapun. Tidak ingin terlihat hebat. Tidak ingin menjelaskan dirimu kepada siapapun. Kamu tetap bergerak, tapi tanpa dorongan emosi yang berisik. Jika kamu sampai di fase ini, dengarkan baik-baik, karena ini bukan fase biasa. Ini adalah fase di mana kamu berhenti memaksa hidup untuk mengikuti keinginanmu, dan mulai berjalan berdampingan dengannya. Banyak orang mengira berhenti memaksa berarti menyerah. Padahal keduanya sangat berbeda. Menyerah adalah putus harapan. Sedangkan berhenti memaksa adalah percaya tanpa mengontrol. Dan hanya jiwa yang sudah cukup lelah bertarung yang bisa sampai ke sini. Nikmati video ini ya. Dengarkan sambil mengizinkan dirimu bernapas lebih longgar. Di fase ini, kamu tidak lagi tergesa-gesa mengejar hasil. Kamu tetap melakukan yang perlu dilakukan, tapi tidak lagi panik soal hasil akhirnya. Jika berhasil, kamu bersyukur. Jika tertunda, kamu tidak hancur. Hatimu mulai stabil. Dan justru disinilah hukum semesta mulai bekerja paling jelas. Semesta tidak merespons keputusasaan. Ia merespons ketenangan yang yakin. Saat kamu memaksa, energimu tegang. Saat kamu tenang, energimu terbuka. Dan peluang hanya bisa masuk ke ruang yang terbuka. Perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Apakah kamu mulai lebih menerima? Lebih sedikit mengeluh? Lebih jarang membandingkan diri dengan orang lain? Jika iya, itu tanda besar bahwa kamu sudah melewati fase perlawanan. Banyak orang terjebak terlalu lama di fase melawan. Melawan keadaan, melawan masa lalu, melawan kenyataan. Tapi kamu mulai sadar bahwa melawan hanya menguras tenaga. Dan hidup tidak perlu dilawan, ia perlu dipahami. Bab 4 ini juga tentang keikhlasan yang matang, bukan keikhlasan palsu. Bukan menerima karena terpaksa, tapi menerima karena mengerti. Mengerti bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Tidak semua pintu harus dibuka sekarang. Dan anehnya, saat kamu berhenti mendobrak pintu, justru ada pintu lain yang terbuka dengan sendirinya. Nikmati bagian ini pelan-pelan. Di fase ini, kamu juga mulai lebih peka. Kamu bisa merasakan mana ajakan yang terasa berat, mana kesempatan yang terasa ringan di hati. Kamu mulai percaya pada intuisi, bukan hanya logika. Dan intuisi adalah bahasa paling halus yang digunakan semesta untuk berbicara. Dulu mungkin kamu sering ragu pada perasaan sendiri. Sekarang, kamu mulai mendengarkannya. Bukan karena kamu sok bijak, tapi karena pengalaman telah mengajarimu apa yang terjadi jika kamu mengabaikannya. Bab ini adalah titik peralihan dari hidup yang reaktif menjadi hidup yang sadar. Dan saat kesadaran muncul, drama mulai berkurang. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu tidak lagi memberi energi berlebihan pada hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Disinilah kelegaan mulai terasa. Kamu tidak lagi merasa harus selalu menang. Kamu tidak lagi takut terlihat biasa. Kamu tidak lagi haus pengakuan. Dan anehnya, hidup justru mulai menghormatimu. Semesta menyukai orang yang tidak memaksa tapi tetap konsisten. Orang yang tidak putus asa tapi juga tidak melekat. Energi seperti ini jarang, dan karena itu, selalu diperhatikan. Terus dengarkan ya, jangan lepas di tengah. Bab 4 ini ingin membuatmu sadar bahwa ketika kamu berhenti mengejar hidup dengan cemas, hidup mulai mengejarmu dengan tenang. Bukan dalam bentuk ledakan besar, tapi rangkaian kecil yang terasa tepat. Percakapan yang datang di waktu pas. Kesempatan yang terasa ringan dijalani. Jalan yang terbuka tanpa harus kamu dorong keras-keras. Dan semua itu terjadi bukan karena kamu berubah menjadi orang lain, tapi karena kamu kembali menjadi dirimu sendiri, versi yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih sadar. Bab ini belum berhenti di sini. Masih ada lapisan yang lebih dalam setelah ini. Jadi tetap di sini, tetap ikuti alurnya, karena setelah fase berhenti memaksa ini, hidup biasanya mulai menunjukkan arah aslinya. Bab 5, saat rezeki tidak lagi datang dengan cara lama. Ada satu titik yang sering membuat orang bingung. Saat hidup mulai terasa lebih tenang, hati lebih stabil, tapi hasil yang terlihat belum juga besar. Disinilah banyak orang salah paham dan berpikir, percuma aku berubah,
toh hidupku masih begini. Kalau pikiran itu pernah mampir di kepalamu, dengarkan bagian ini sampai selesai. Karena bab ini bukan tentang rezeki yang datang dengan cara yang kamu bayangkan, tapi dengan cara yang lebih cerdas. Semesta tidak selalu memberi setelah kamu berubah. Ia menunggu sampai perubahanmu konsisten. Dan konsistensi itu diuji di fase sunyi. Fase ketika tidak ada yang memuji, tidak ada yang menyorot, dan tidak ada jaminan apapun. Nikmati video ini ya, jangan dilepas. Ada pemahaman penting di sini. Rezeki tidak selalu datang sebagai uang besar atau keberhasilan instan. Kadang ia datang sebagai pergeseran peluang. Kamu mulai berada di tempat yang berbeda, bertemu orang yang berbeda, memikirkan hal yang berbeda. Pelan, tapi arahnya jelas. Dan banyak orang melewatkan ini karena terlalu fokus pada bentuk, bukan makna. Perhatikan hidupmu akhir-akhir ini. Apakah kamu mulai lebih selektif dalam memilih kesempatan? Lebih hati-hati menerima tawaran? Lebih mendengarkan rasa di dalam dada sebelum berkata, iya. Itu tanda besar. Karena saat rezeki akan naik kelas, semesta tidak mengujimu dengan kekurangan, tapi dengan pilihan. Pilihan untuk kembali ke pola lama yang cepat tapi menguras. Atau bertahan di jalur baru yang pelan tapi selaras. Bab 5 ini adalah fase di mana rezeki sedang belajar mengenalmu kembali. Ia ingin tahu, apakah kamu masih orang yang sama seperti dulu, atau kamu sudah cukup dewasa untuk menjaga apa yang akan datang. Itulah kenapa semuanya terasa ditahan. Bukan ditolak, bukan dilupakan, tapi ditimbang. Dengarkan baik-baik bagian ini. Jika kamu menerima sesuatu sebelum waktunya, itu bisa menjadi beban. Tapi jika kamu menerima di waktu yang tepat, ia menjadi berkah. Semesta tidak ingin rezekimu berubah menjadi sumber stres baru. Dan karena itu, ia mengatur ulang cara datangnya. Mungkin dulu rezekimu datang dengan kelelahan, dengan drama, dengan rasa terpaksa. Sekarang, semesta sedang menyiapkan rezeki yang datang dengan ketenangan. Dan rezeki seperti ini tidak bisa diberikan pada jiwa yang masih terburu-buru. Nikmati terus alurnya ya. Di fase ini, kamu juga mulai sadar bahwa tidak semua peluang harus diambil. Dulu mungkin kamu takut menolak, takut kehilangan. Sekarang kamu lebih berani berkata, tidak, ini bukan jalanku. Dan setiap penolakan yang jujur, sebenarnya sedang membuka ruang untuk sesuatu yang lebih pas. Bab 5 ini juga tentang kesabaran yang cerdas, bukan sabar yang pasif. Kamu tetap bergerak, tetap belajar, tetap memperbaiki diri. Tapi kamu tidak lagi memaksa hidup untuk segera membalas usahamu. Kamu percaya bahwa apa yang kamu bangun sekarang, sedang dilihat. Dan kepercayaan itu terasa berbeda. Tidak gelisah, tidak menuntut, tapi yakin. Perhatikan juga bagaimana caramu melihat uang, pekerjaan, dan keberhasilan mulai berubah. Kamu tidak lagi mengejar angka semata. Kamu mulai bertanya, apakah ini selaras denganku? Pertanyaan ini menandakan satu hal, jiwamu sudah tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Dan itu bukan kerugian, itu kenaikan level. Bab ini mungkin terasa tidak spektakuler. Tapi justru disinilah fondasi rezeki yang stabil dibangun. Tanpa drama, tanpa kejar-kejaran, tanpa rasa takut kehilangan. Semesta sedang mengajarkanmu satu pelajaran penting. Rezeki yang benar tidak perlu dikejar dengan cemas. Ia akan menemukan jalannya pada jiwa yang siap. Terus dengarkan ya, jangan berhenti di sini. Karena setelah cara lama benar-benar ditinggalkan, cara baru akan mulai memperlihatkan bentuknya. Sedikit demi sedikit. Bab 6, saat hidup mulai memberi tanda kecil, tapi jelas. Ada satu fase yang sering terlewat karena terlihat terlalu sederhana. Fase ketika hidup belum benar-benar berubah besar, tapi tanda-tandanya mulai muncul di mana-mana. Tidak dramatis, tidak heboh, tapi konsisten. Jika kamu peka, kamu akan sadar, sesuatu sedang bergerak mendekat. Bab ini tentang kepekaan. Di tahap ini, semesta jarang memberi kejutan besar. Ia justru berbicara lewat hal-hal kecil. Percakapan singkat yang terasa tepat. Informasi yang tiba-tiba kamu temukan. Ide yang muncul saat kamu tidak memaksanya. Bahkan perasaan, kok rasanya pas ya, yang sulit dijelaskan. Nikmati video ini perlahan. Jangan anggap remeh bagian ini, karena banyak orang kehilangan arah justru karena mengabaikan tanda-tanda kecil. Semesta selalu menguji dengan hal sederhana sebelum memberi hal besar. Ia ingin tahu apakah kamu masih sibuk mencari yang gemerlap, atau sudah cukup sadar untuk menghargai yang halus.
Perhatikan hidupmu sekarang. Apakah kamu mulai sering bertemu orang-orang yang membawa sudut pandang baru? Apakah kamu lebih sering mendapatkan kejelasan setelah lama bingung? Apakah keputusan kecil yang kamu ambil belakangan terasa lebih tepat? Itu bukan kebetulan. Bab 6 ini adalah fase sinkronisasi. Saat pikiran, hati, dan langkahmu mulai berada di jalur yang sama. Dulu mungkin kamu sering ragu setelah memilih. Sekarang, meski belum yakin 100%, hatimu terasa lebih tenang. Dan ketenangan ini penting, karena di fase ini, semesta sedang melihat apakah kamu benar-benar mendengarkan, atau hanya menunggu tanda besar agar bisa percaya. Padahal, tanda besar hanya datang pada mereka yang sudah menghargai tanda kecil. Dengarkan baik-baik bagian ini. Jika kamu mulai merasa hidup menjawab lebih cepat, meski jawabannya sederhana, itu berarti hubunganmu dengan alur hidup mulai selaras. Kamu tidak lagi terlalu keras pada diri sendiri. Kamu tidak lagi memaksa hidup untuk segera membuktikan sesuatu. Dan karena itulah, hidup mulai berbicara. Bab ini juga tentang kepercayaan yang tumbuh pelan-pelan. Bukan percaya buta, tapi percaya karena sudah melewati banyak hal. Kamu tahu rasanya salah jalan. Kamu tahu rasanya memaksakan. Dan sekarang, kamu tahu rasanya berjalan dengan rasa yang lebih jujur. Itu pengalaman mahal. Di fase ini, kamu mungkin belum sampai di tujuan besar. Tapi kamu tidak lagi tersesat. Dan perasaan, aku tahu aku kemana, jauh lebih berharga daripada hasil instan. Nikmati terus video ini ya. Jangan berhenti di tengah. Ada hal lain yang muncul di bab 6, kamu mulai lebih mudah melepaskan hal-hal kecil yang dulu mengganggu. Komentar orang tidak terlalu mengusik. Penilaian luar tidak terlalu memengaruhi. Kamu mulai fokus pada langkahmu sendiri. Bukan karena kamu kebal, tapi karena kamu sadar, energimu terlalu berharga untuk dihabiskan pada hal yang tidak sejalan. Semesta menyukai orang yang menjaga energinya. Dan di titik ini, kamu juga mulai menerima bahwa tidak semua jawaban datang sekaligus. Ada jawaban yang baru bisa dipahami setelah dijalani. Dulu mungkin itu membuatmu cemas. Sekarang, kamu lebih bisa bersabar. Itulah tanda kedewasaan jiwa. Bab 6 ini adalah fase di mana banyak orang mulai merasa, aku belum sampai, tapi aku sudah jauh lebih baik. Dan perasaan itu bukan ilusi. Itu pengakuan batin bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Hidup tidak lagi terasa memusuhi. Tantangan masih ada, tapi tidak lagi terasa menghancurkan. Kamu tahu cara berhenti sejenak. Kamu tahu kapan harus lanjut. Kamu tahu kapan harus diam. Dan semua itu datang karena kamu mau mendengar. Terus dengarkan ya, karena setelah tanda-tanda kecil ini dikenali, biasanya akan datang satu fase lagi, fase di mana semuanya mulai menyatu lebih jelas. Bab 6 ini belum menutup apapun. Ia hanya sedang menunjukkan bahwa kamu sudah cukup sadar untuk melihat arah, meski belum melihat seluruh peta. Dan kesadaran seperti ini tidak dimiliki oleh semua orang. Bab 7, saat kamu sadar, ternyata kamu sudah berubah. Ada satu momen yang tidak datang dengan pengumuman apapun. Tidak ada tanda khusus, tidak ada perayaan. Tapi ketika kamu menyadarinya, kamu tahu, kamu sudah tidak sama lagi. Bukan karena hidupmu sudah sempurna. Bukan, karena semua masalah selesai. Tapi karena caramu menghadapi hidup telah berubah. Dan perubahan inilah yang menjadi titik balik sebenarnya. Bab 7 ini bukan tentang hasil besar. Ini tentang kesadaran diam-diam yang muncul setelah perjalanan panjang. Kesadaran bahwa kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu. Tidak lagi mudah goyah. Tidak lagi hancur hanya karena satu hal tidak berjalan sesuai rencana. Nikmati bagian ini pelan-pelan ya. Jangan disetel cepat, karena bab ini bekerja di lapisan yang paling dalam. Coba perhatikan dirimu sekarang. Saat ada masalah datang, kamu mungkin tetap lelah, tetap kecewa. Tapi kamu tidak lagi tenggelam terlalu lama. Ada bagian dalam dirimu yang berkata, aku pernah melewati yang lebih berat. Dan kalimat batin itu tidak bisa dipelajari dari buku. Ia lahir dari pengalaman. Bab 7 ini adalah fase di mana kamu berhenti bertanya, kapan hidupku berubah? Dan mulai menyadari, oh, ternyata aku yang sudah berubah. Dan saat kamu berubah, hidup tidak punya pilihan selain ikut menyesuaikan. Semesta tidak merespons keinginan, ia merespons versi dirimu yang sekarang. Dulu mungkin kamu menginginkan hal besar, tapi masih membawa luka lama, pola lama, dan cara berpikir lama. Sekarang, kamu lebih tenang.
Lebih jujur pada diri sendiri. Lebih sadar batasan. Itulah sinyal terkuat yang bisa dikirimkan ke alam semesta. Dengarkan baik-baik bagian ini. Banyak orang mengira perubahan harus terasa luar biasa. Padahal perubahan sejati sering terasa biasa saja. Kamu hanya merasa lebih ringan, lebih tidak terburu-buru, lebih tidak haus pengakuan. Dan justru karena itu, hidup mulai menghormatimu. Bab 7 ini juga tentang keberanian untuk tetap lembut di dunia yang keras. Kamu tidak menjadi dingin, kamu tidak menjadi acuh. Kamu tetap peduli, tapi tidak lagi mengorbankan dirimu sendiri demi disukai. Kamu mulai tahu kapan harus memberi, dan kapan harus menjaga diri. Dan itu bukan egois, itu sehat. Di fase ini, kamu juga mulai menerima bahwa tidak semua orang akan mengerti jalanmu. Dulu mungkin itu menyakitkan, sekarang, kamu bisa menerimanya tanpa marah. Tanpa perlu membuktikan apapun. Karena kamu tahu, yang berjalan di jalan ini memang tidak banyak. Nikmati terus video ini ya. Jangan berhenti sekarang. Bab 7 ini adalah titik di mana kamu tidak lagi mencari validasi dari luar. Kamu mulai mempercayai penilaian batinmu sendiri. Dan kepercayaan ini bukan datang dari kesombongan, tapi dari proses panjang jatuh bangun. Kamu tahu siapa dirimu. Kamu tahu apa yang tidak cocok untukmu. Dan kamu tahu bahwa hidup tidak perlu dipaksa agar terasa bermakna. Semesta sangat menghargai kesadaran seperti ini. Karena orang yang sadar tidak mudah tergoda oleh jalan pintas. Tidak mudah silau oleh janji kosong. Ia berjalan pelan, tapi arahnya jelas. Bab ini juga tentang kedamaian yang tidak ribut. Kamu tidak merasa harus selalu benar. Tidak harus selalu menang. Tidak harus selalu dilihat. Dan anehnya, hidup terasa lebih ramah. Masalah tetap datang, tapi kamu tidak lagi menganggapnya musuh. Kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan. Dan cara pandang inilah yang membuatmu berbeda dari sebelumnya. Bab 7 tidak mengatakan bahwa segalanya sudah selesai. Belum, tapi satu hal pasti, kamu sudah cukup matang untuk melanjutkan perjalanan ini dengan cara yang baru. Dan orang yang sudah sampai di titik ini, biasanya hanya tinggal satu langkah lagi menuju perubahan yang benar-benar terasa. Ada satu hal yang sering terlupakan dalam perjalanan hidup, kita tumbuh bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita memilih bertahan dengan hati yang tetap hidup. Jika kamu sampai di titik ini, masih mendengarkan, masih meresapi, itu berarti jiwamu tidak pernah benar-benar menyerah, meski berkali-kali lelah. Nasihat pertama yang ingin kamu simpan baik-baik adalah ini, jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu terasa lambat. Lambat tidak berarti salah, pelan tidak berarti gagal. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang tidak diciptakan untuk jalan pintas. Mereka diciptakan untuk memahami makna, bukan sekadar hasil. Jika hidupmu tidak berjalan seperti orang lain, itu bukan karena kamu kurang. Bisa jadi karena semesta sedang membentukmu dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan itu, suatu hari nanti, akan menjadi kekuatanmu. Pesan kedua yang penting untuk kamu ingat, berhentilah memusuhi dirimu sendiri. Terlalu sering kamu menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kamu lupa bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu punya saat itu. Versi dirimu di masa lalu tidak bodoh, ia hanya sedang belajar. Maafkan dirimu, karena tanpa pemaafan itu, kamu akan terus menyeret beban lama ke masa depan yang seharusnya lebih ringan. Nasihat berikutnya mungkin sederhana, tapi dalam, jangan terburu-buru ingin dipahami oleh semua orang. Tidak semua orang perlu mengerti jalan hidupmu. Tidak semua orang perlu tahu alasan di balik pilihanmu. Ada hal-hal yang cukup kamu dan semesta saja yang tahu. Dan percayalah, hidup menjadi jauh lebih damai saat kamu berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka yang tidak berniat memahami. Pesan penting lainnya, jaga hatimu, tapi jangan mengeraskannya. Dunia memang tidak selalu lembut, tapi jika kamu berubah menjadi dingin, maka luka lama justru menang. Tetaplah baik, tapi dengan batas. Tetaplah peduli, tapi jangan mengorbankan dirimu sendiri. Itu bukan kelemahan, itu kebijaksanaan. Sekarang, mari kita tarik napas sejenak dan melihat ke belakang, bukan untuk menyesal, tapi untuk menyadari sejauh apa kamu sudah melangkah. Kamu pernah berada di titik yang lebih gelap dari sekarang. Kamu pernah lebih bingung, lebih rapuh, lebih sendirian. Tapi kamu tetap bertahan, dan itu bukan hal kecil. Kesimpulannya sederhana, tapi sering luput disadari, hidupmu tidak sedang rusak, hidupmu sedang diarahkan.
Semua fase yang kamu lewati, diam, kehilangan, penundaan, kebingungan, bukanlah kesalahan. Itu adalah rangkaian yang membentuk kedewasaan jiwamu. Semesta tidak pernah main-main dengan jiwa yang mau belajar. Ia mungkin menguji, menahan, bahkan membuatmu bertanya-tanya. Tapi ia tidak pernah meninggalkan. Ia hanya menunggu sampai kamu cukup tenang untuk menerima. Dan sekarang, kamu tidak lagi berdiri di titik yang sama seperti sebelumnya. Cara berpikirmu berubah. Caramu merespons hidup berubah. Caramu memaknai rasa sakit pun berubah. Itu tanda bahwa kamu sudah naik tingkat, meski mungkin hasil luarnya belum sepenuhnya terlihat. Jangan khawatir, apa yang tumbuh di dalam, cepat atau lambat akan tampak di luar. Terakhir, simpan pesan ini dalam hatimu, kamu tidak terlambat, kamu tepat waktu untuk jalan hidupmu sendiri. Jangan bandingkan prosesmu dengan siapapun. Setiap jiwa punya ritme, punya takaran, punya waktu mekar masing-masing. Dan ketika waktunya tiba, apa yang datang kepadamu tidak akan terasa asing. Ia akan terasa pas, seolah-olah berkata, akhirnya kamu sampai. Tetaplah berjalan dengan hati yang sadar. Tetaplah rendah hati, tapi jangan merendahkan diri. Tetaplah percaya, meski tidak semua jawaban langsung terlihat. Karena semesta selalu menepati janjinya. Bukan pada mereka yang paling cepat, tapi pada mereka yang tetap setia pada prosesnya. Dan jika kamu mendengar pesan ini hari ini, mungkin itu tanda bahwa jiwamu sedang diingatkan. Kamu sudah sejauh ini, dan itu sangat berarti. Tetap di sini, tetap ikut alurnya, karena setelah kesadaran ini tertanam, hal-hal lain akan mulai menyusul dengan sendirinya. Ada satu hal yang sering terlupakan dalam perjalanan hidup, kita tumbuh bukan karena semuanya mudah, tapi karena kita memilih bertahan dengan hati yang tetap hidup. Jika kamu sampai di titik ini, masih mendengarkan, masih meresapi, itu berarti jiwamu tidak pernah benar-benar menyerah, meski berkali-kali lelah. Nasihat pertama yang ingin kamu simpan baik-baik adalah ini, jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu terasa lambat. Lambat tidak berarti salah, pelan tidak berarti gagal. Ada jiwa-jiwa tertentu yang memang tidak diciptakan untuk jalan pintas. Mereka diciptakan untuk memahami makna, bukan sekadar hasil. Jika hidupmu tidak berjalan seperti orang lain, itu bukan karena kamu kurang. Bisa jadi karena semesta sedang membentukmu dengan cara yang berbeda. Dan perbedaan itu, suatu hari nanti, akan menjadi kekuatanmu. Pesan kedua yang penting untuk kamu ingat, berhentilah memusuhi dirimu sendiri. Terlalu sering kamu menyalahkan diri atas hal-hal yang sebenarnya berada di luar kendalimu. Kamu lupa bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik dengan kesadaran yang kamu punya saat itu. Versi dirimu di masa lalu tidak bodoh, ia hanya sedang belajar. Maafkan dirimu.